Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang chapter 16, yaitu judulnya Utility Securities and Earning Per Share. Saya akan masuk ke dalam slide berikutnya. Apa sih yang akan kita pelajari dari slide chapter 16 ini? Pertama itu Utility Securities dan Earning Per Share dibagi menjadi dua, yaitu adalah Utility Securities and Compensation Plan, dan yang keduanya adalah komputasi earning per share. Nah, dalam dua subbab ini apa sih yang harus dipelajarin? Yang pertama adalah Utility Securities and Compensation itu menjelaskan tentang utang dan ekuitas, konversi utang dan konversi saham preferensi, dan berbagi waran dan akuntansi untuk kompensasi saham. Dan untuk komputasi earning per share adalah kita akan mempelajari tentang sederhana struktur permodalan atau MPS Basic Model dan juga kompleks struktur pemodalan yaitu complex structure. Nah, saya akan masuk ke slide berikut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dilutif. Dilutif itu apa sih? Dilutif itu terjadi karena penambahan jumlah saham yang beredar sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Dilutif itu juga disebabkan karena hilangnya nilai pemegang saham yang ada atau pengurangan hasil atau hak suara berharga karena jumlahnya yang dikeluarkan melebihi jumlah yang semestinya atau karena ada pemberian hak opsi untuk perolehan surat berharga tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa ada dua alasan utama perusahaan melakukan konversi ataupun perusahaan dalam konversi. Yang pertama adalah keinginan untuk meningkatkan modal tanpa melakukan kontrol yang berlebihan. Lalu yang kedua adalah memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Akuntansi untuk utang konversi ataupun convertible debt melibatkan isu-isu pelaporan pada saat penerbitan, konversi, dan pensiun. Convertible debt dicatat sebagai instrumen majemuk. Biasanya perusahaan menggunakan metode yang disebut juga dengan dan tanpa. Rumusnya adalah fair value of convertible debt at debt issuance dikurang dengan fair value of liability component at debt issuance, sama dengan adalah equity component of debt of issuance. Implementasi dari pendekatan dengan dan tanpa ataupun with and without method ada tiga macam ataupun tiga cara. Yang pertama adalah menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik kewajiban dan komponen ekuitas, dan kedua adalah menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar, lalu akhirnya adalah mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi ataupun hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitasnya. Lalu slide berikutnya adalah contoh soalnya dari Accounting for Convertible Debts adalah sebagai contoh, yaitu ini contoh soalnya pada saat penerbitan. Nah, ini contoh soalnya itu Rothschild Group menerbitkan 2000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar 1000 per obligasi. Dengan hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah 2 juta. Bunga yang dibayarkan pada setiap tahun adalah pada tanggal 31 Desember, yang berarti bunganya dibayar setiap tanggal 31 Desember. Dan setiap obligasi dapat dikonversi ke dalam 250 saham dengan nilai nominal sebesar $100. Dan tingkat bunga pasar pada utang no konversi yang sama adalah 9%. Nah, untuk cari present value of liability component adalah kita harus cari principal value-nya dan juga present value of interest payment, yaitu 2 juta dikali 0,70843. Itu biasanya pada tabel PPF yang dalam kalau kita cari-cari tabel PPF itu ada jawabannya. Itu berkaitan dengan yang ada N-nya sama dengan 4 dan I sama dengan 9%, itu sama dengan 0,70843. Itu hasilnya adalah 1.416.860. Lalu untuk cari present value of interest payment-nya itu
120 dikali 3,23972 yang itu N-nya 4 dan I-nya 9%. Yang 3,23972 itu dapat dicari dengan tabel PPAF. Biasanya itu kalau sama kayak PPAF, tapi kalau PPA sama PPAF beda angkanya ya. Jadi harus perhatikan baik-baik. Untuk hasilnya adalah 388,766. Lalu hasilnya adalah 1,1.805.626. Lalu selanjutnya untuk mencari fair value of equity komponennya, kita cari, kita kan udah cari liability komponennya debt issuance, yaitu 1.805.606, dan fair value untuk kan diterbitnya kan penerbitan obligasinya ada 2 juta, jadi tinggal dikurangin aja untuk cari fair value of equity component at debt issuance-nya, jadi sama dengan 194.394. Untuk jurnalnya adalah, untuk cash-nya adalah 2 juta, untuk bond payable-nya 1.805.606, dan untuk share payment compensation equity-nya adalah 194.394. Ini adalah contoh soal computable debt pada saat penerbitan dan jurnalnya. Selanjutnya adalah penyelesaian obligasi konversi. Misalnya ini, pada saat pembelian kembali, jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo, Rose membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holder konversi. Ini contoh jurnalnya, itu bonds payable 2 juta dan cashnya 2 juta. Ini saat terjadinya pembelian kembali, jika obligasinya dibeli kembali. Lalu selanjutnya adalah konversi obligasi. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, maka Rose akan membuat jurnal. Maka jurnalnya pada saat obligasi dikonversi adalah share premium conversion equity dan bonds payable-nya masuk ke debit. Lalu share capital ordinary-nya 500 dan share premium ordinary-nya 1.694.394. Untuk share capital ordinary-nya itu dapat dari soal, kalau Anda lihat sebelumnya di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Maka ini dibuatnya sebuah jadwal amortisasi. Nah, dalam amortisasi ini dimulai dengan bahwa dia date-nya pada awal 2011. Maka untuk setiap bayar bunganya juga pada tanggal 31 Desember karena dijelaskan dari soalnya. Untuk cashback-nya itu sebesar 120 semua dari 31 Desember 2011 sampai 31 Desember 2014 karena dia 4 tahun. Nah, untuk cari interest expense-nya itu dari carrying amount-nya kan udah diketahui bahwa dari tanggal 1 pada awal 2011 itu sebesar 1.805.606. Jadi untuk cari interest expense-nya itu dikali 9%. 9% dikali 1.805.606. Jadi hasilnya sesuai sama dengan 162.505. Nah, untuk cari diskon amortize-nya dengan dikurangin aja dari interest expense dikurangi dengan cashback dengan hasil 42.505. Untuk yang seterusnya itu sama dengan caranya, sehingga harus perhatikan dengan cara-cara perhitungannya itu. Nah, untuk perhitungannya itu gimana sih untuk jurnalnya? Untuk jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2012 itu share premium conversion equity-nya itu 194.394. Nah, untuk bonds payable-nya itu dari tahun 2012 yaitu 1.894.441, itu dari carrying amount bonds-nya itu. Dan untuk share capital ordinary-nya 500 dari soal, dan untuk hasil terakhirnya itu 1.584.835 itu dari hasil pengurangan dari 194.394 tambah 1.894.441 dikurangi dengan 500.000. Lanjut adalah penyelesaian obligasi konversi.
Pembelian kembali sebelum jatuh tempo adalah Rothschild menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012 dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi termasuk komponen ekuitas. Kemudian ada dua pokok ini. Satu adalah perbedaan antara pertimbangan yang diaplikasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan juga yang nomor dua adalah jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang ekuitasnya. Contoh soal untuk topik pembelian kembali sebelum jatuh tempo, ini ada sebuah soal bahwa nilai wajar dari convertible debt termasuk kewajiban dan komponen ekuitas harga pasarnya pada tanggal 31 Desember adalah 1.965.000 dan nilai wajar dari komponen kewajibannya 1.094.900. Lalu cara mencarinya gimana? Pertama, menentukan untung atau ruginya pembelian kembali utang. Untuk present value of liability component tanggal 31 Desember 2012 itu 1.904.900 itu dari soal, dan juga carrying value liability komponennya tanggal 31 Desember 2012 itu dari soal yang ada jadwal bonds amortisasi bonds itu yang 1.894.441. Itu tergantung tahunnya ya, jadi harus perhatikan baik-baik. Jadi untuk loss on pre-purchase-nya itu dengan seharga 10.459. Lalu selanjutnya adalah berikut menentukan setiap penyesuaian ekuitas. Untuk fair value untuk convertible debt itu seharga 1.965.000. 1.965 itu ada di soal. Dan juga yang fair value untuk liability component yang tadi 1.094.900 itu dari soal juga. Jadi tinggal dikurangin aja fair value of equity componentnya tanggal 31 Desember 2012 yang seharga 60.100. Lalu jurnalnya gimana sih untuk pembelian kembali? Untuk daerah debit adalah bonds payable, share premium, conversion equity, dan juga loss on repurchase. Dan yang kreditnya adalah cash 1.965.000. Kalau misalnya dia loss on repurchase-nya jadi gain, maka gainnya akan masuk ke dalam kredit. Kalau misalnya dia mengalami keuntungan. Lalu selanjutnya tentang profitable preference share. Ini sepertinya yang kita tahu sebelumnya dari Pak Antonius. Komisi saham preferen termasuk opsi bagi pemegang saham untuk mengkonversi preferensi ke dalam sejumlah saham biasa tetap. Konversi saham preferen yang dilakukan sebagai bagian dari ekuitas. Ketika saham preferen yang dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan ataupun kerugian diakui. Ilustrasinya seperti ini. Ada dua ilustrasi. Usaha Mose menerbitkan 1.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai nominal sebesar $1 per saham. Saham yang diterbitkan pada harga $200 per saham. Maka jurnalnya adalah untuk cash 1.000 dikali 200 per saham sama dengan 200, dan share capital preference-nya 1.000 dikali $1 saham, karena $1 itu nilai nominalnya jadi 1.000. Jadi hasil pengurangannya adalah 159.000 untuk share premium conversion equity. Lalu berikutnya ilustrasinya, jika berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa dengan nilai nominal $2 yang memiliki nilai wajarnya 410, maka jurnalnya adalah share capital preference-nya adalah 1.000. Untuk share premium conversion equity-nya 159.000, dan juga untuk cari share capital ordinary-nya adalah 1.000 dikali 25 dikali 2 nominal, karena setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa untuk dalam soalnya tersebut. Jadi hasilnya adalah 50.000, dan untuk share premium ordinary-nya adalah sama dengan 140.000. Itu dari hasil pengurangan
1000 ditambah 159.000 dikurangi 50.000. Lalu yang selanjutnya adalah diberikan ilustrasi jika saham preference dibeli kembali bukan dikonversi, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Share capitalnya preference 1000 dan share premium conversion equity-nya 159.000 dan return earnings-nya 210 karena cash-nya kan udah dibayar karena cash-nya itu dari nilai wajarnya itu 410 dari slide sebelumnya, maka return earnings-nya 210 karena dia dibeli kembali. Setiap kelebihan dibayar di atas nilai buku saham preference konversi sering didebit ke laba ditahan. Ini sebagai note saja. Untuk note-nya itu sebagai note saja, dan untuk baiknya kalau dalam profitable share itu harusnya perhatikan jurnal-jurnalnya saja, seperti slide sebelumnya itu harus perhatikan jurnalnya seperti apa gitu. Selanjutnya akan diteruskan ke teman saya. Share warrants. Warrant adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi ini. Yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preference, seringkali warrant disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas atau equity kicker. Yang kedua, pada penerbitan tambahan saham biasa, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa untuk lebih dulu membeli saham biasa. Warrant dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Yang ketiga, warrant yang sering kali disebut sebagai opsi saham diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Saham warrant yang diterbitkan dengan efek lain. Warrant yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Yang pertama, secara umum masa warrant ada 5 tahun, terkadang 10 tahun. Yang kedua, perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Saham warrant yang diterbitkan dengan efek lain. Pada suatu waktu, AT dan T menerbitkan obligasi dengan warrant yang dapat dipisah berjangka 5 tahun untuk membeli satu lembar saham biasa seharga $25. Pada saat itu, selembar saham dijual kira-kira $50. Warrant ini memungkinkan AT dan T untuk menawarkan obligasi pada nilai pari dengan hasil 8,34%. AT dan T mampu menjual obligasi plus warrant seharga $10.200.000. Untuk hasil dari penjualan ini, AT dan T menggunakan metode dengan dan tanpa. Menggunakan pendekatan ini, AT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi, yaitu sebesar $9.707.852. Maka, fair value of bonds with warrants sebesar $10.200 less fair value of liability component at date of issuance sebesar $9.707.852. Maka, equity component at date of issuance sebesar $492.148. Maka untuk jurnalnya, cash terhadap bonds payable sebesar $9.705.852. Cash terhadap share premium share warrants sebesar $492.148. Terdapat ilustrasi. Dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 warrant atau satu warrant per satu lembar saham biasa, AT dan T membuat jurnal berikut. Di debit terdapat cash sebesar 250.000 dihitung dari 10.000 dikali 25 euro. Di bawah cash terdapat share premium share warrants berada di debit sebesar 492.148. Untuk yang di bagian kredit terdapat share capital ordinary sebesar 50.000 dihitung dari 10.000 dikali 5 euro. Dan ada share premium ordinary terdapat juga di kredit sebesar 692.148.
Rights to subscribe to additional shares. Hak saham adalah pemegang saham yang ada memiliki atau hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Share compensation plans. Berbagi opsi atau share option, yaitu memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Program kompensasi yang efektif adalah yang pertama, dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, membantu mempertahankan eksekutif, dan merekrut bakat baru. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kontrol. Recognition Share Compensation, Share Option Plans. Dua isu akuntansi utama, yaitu bagaimana menentukan beban kompensasi dan periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Menentukan beban. Biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi yang diberikan kepada karyawan, yaitu tanggal hibah. Mengalokasikan biaya kompensasi selama periode di mana karyawan melakukan layanan. Contoh share compensation. Terdapat ilustrasi. Pada tanggal 1 November 2010, pemegang saham Chen Company menyetujui program yang menghibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli $2.000 saham biasa perusahaan dengan nilai par $100. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2011. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi setiap saat dalam 10 tahun mendatang. Harga opsi per saham adalah $6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian $7.000 per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Asumsikan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Chen. Pertama, kita harus mencatat beban kompensasi tahun 2011. Untuk jurnalnya adalah compensation expense terhadap share premium options sebesar 11 juta. Untuk mencatat beban compensation tahun 2012, yaitu jurnalnya compensation expense terhadap share premium share options dengan nominal 11 juta. Dihitung dengan cara 22 juta yen dibagi 2. Contoh lain dari share compensation. Jika 20% atau 2.000 dari 10.000 opsi digunakan oleh eksekutif Chen pada tanggal 1 Juni 2014, 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal berikut. Pada tanggal 1 Juni 2014, cash sebesar 12 juta, dihitung dari 2.000 dikali 6.000 yen. Share premium share options terdapat 4.400.000 terhadap share capital ordinary sebesar 200.000 didapat dari 2.000 dikali 100 yen. Share premium ordinary 16.200.000. Expiration. Jika opsi saham yang tersisa tidak digunakan eksekutif Chen sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan akan mencatat transaksi pada tanggal kadaluarsa sebagai berikut. 1 Januari 2021. Share premium share options terhadap share premium expired share options sebesar 17.600.000. Dihitung dari 22 juta dolar dikali 80%. Adjustment. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, hal itu dapat diubah di masa mendatang, tergantung pada apakah penyesuaian disebabkan oleh layanan dan kondisi pasar. Share compensation plans, restricted share, rencana saham terbatas, mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, alihkan atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungan utama ada 3. Yang pertama, saham tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga. Yang kedua, saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemegang saham yang ada. Yang ketiga, saham lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Adapun ilustrasi yang pertama pada tanggal 1 Januari 2011,
Perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas pada CEO-nya, Christine DeGeorge. Ogden saham memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2011. Informasi tambahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode layanan terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, vesting terjadi jika DeGeorge tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, nilai nominal saham adalah $1 per saham. Ogden membuat jurnal berikut ini pada tanggal pemberian 1 Januari 2011. Ilustrasi, Ogden membuat jurnal berikut ini pada tanggal pemberian 1 Januari 2011. Adapun jurnalnya, Earned Compensation sebesar 20.000 di debit, share capital ordinary sebesar 1.000 didapatkan dari 1.000 dikali $1 di kredit, share premium ordinary sebesar 19.000 didapatkan dari 1.000 dikali $19. Kompensasi diterima di muka merupakan biaya jasa yang belum dilaksanakan, yang bukan merupakan aset. Kompensasi diterima di muka dilaporkan sebagai komponen ekuitas pemegang saham di neraca. Ilustrasi yang kedua, jurnal pada tanggal 31 Desember 2011, Ogden mencatat sebagai beban kompensasi. Adapun jurnalnya, yaitu compensation expense sebesar 4.000 di debit, earned compensation sebesar 4.000 di kredit. Ogden catatan kompensasi biaya sebesar $4.000 untuk masing-masing 4 tahun depan, yaitu 2012, 2013, 2014, dan 2015. Ilustrasi yang ketiga, asumsikan bahwa DeGeorge meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2013 sebelum beban apapun telah dicatat selama 2013. Jurnal untuk mencatat penyitaan ini adalah sebagai berikut. Share capital ordinary sebesar 1.000 di debit, share premium ordinary sebesar 19.000 di debit, compensation expense sebesar 8.000 didapatkan dari $4.000 dikali 2 di kredit, earned compensation sebesar 12.000 di kredit. Share compensation plans, employee stock purchase plans, umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga yang didiskontokan selama periode waktu yang pendek. Dianggap kompensasi dan harus dicatat sebagai beban selama periode layanan. Adapun ilustrasi, perusahaan dilarang menawarkan kesempatan sebagian atau semua kepada 1.000 karyawan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan dari rencana, para karyawan berhak untuk membeli 100 saham biasa, nilai nominal $1 per saham, dengan diskon 20%. Harga beli harus dibayar segera setelah penerimaan tawaran tersebut. Secara total, 800 karyawan menerima tawaran dan pembelian masing-masing karyawan rata-rata 80 saham. Artinya, pembelian karyawan total 64.000 saham. Rata-rata tertimbang harga pasar saham pada tanggal pembelian adalah $30 per saham dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah $24 per saham. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash sebesar 1.536.000 didapatkan dari 64.000 dikali 24 di debit. Compensation expense sebesar 384.000 didapatkan dari 64.000 dikali 30 kurang 24 di debit. Share capital ordinary sebesar 64.000 didapatkan dari 64.000 dikali 1 di kredit. Share premium ordinary sebesar 1.856.000 di kredit. Per share simple capital structure. Preferred stock dividend, mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dividen preferen dikurangkan dari saham preferen kumulatif, baik diumumkan maupun tidak. Weighted average number of share outstanding. Pertama, perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi periode mereka beredar. 2. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pembagian saham. Adapun rumus dari earnings per share, yaitu
earnings per share sama dengan net income dikurangi preferred dividend dibahagi weighted average number of share outstanding. Oke guys, aku akan memberikan ilustrasi tentang earning per share, yaitu pada basicnya. Di sini ada dicantumin soal, dikasih tahu pada date Januari 1 itu ada beginning balance-nya 90.000 dan April 1 issue-nya 30.000 share forecast sama dengan 30.000. Nah, Juli 1 membeli 39 share dan juga pada November 1 itu issued 60.000 share forecast dan issued 60 share forecast 60.000 dan ending balance-nya 1 pas 1. Nah, untuk pertanyaannya itu cara mencari jumlah rata-rata pertimbangan saham yang beredar untuk Submit Corporation adalah berarti kita cari weighted average number of shares outstanding. Cara mencarinya adalah dari Januari sampai 1 April kan dia memiliki beginning balance 90.000. Nah, untuk dari bulannya dari Januari sampai April 1 itu dari selama 3/12. Berarti untuk weighted average-nya 22.500, tinggal dikali aja share outstanding-nya dengan fraction of the year. Lalu April 1 sampai Juli 1 itu 120. 120 itu dari mana? Karena dia pada April 1 dia meng-issue 30.000 share untuk cash seharga 30.000. Jadi tinggal ditambahin aja 90.000 ditambah 30.000 jadi 120.000. Lalu fraction of the year-nya 3/12 juga dari April sampai Juli. Lalu weighted average-nya tinggal dikaliin aja 3/12 kali 120 sama dengan 30.000. Dan juga terjadinya pembelian 39 share. Berarti kalau ketika terjadinya pembelian, maka 39 ini dikurangi dengan 120, jadi hasilnya 81.000 dari Juli 1 sampai November 1. Jadi untuk fraction of year-nya Juli sampai November itu 4 bulan, jadi 4/12, jadi untuk weighted average-nya 27.000. Nah, untuk yang terakhir itu issued 60 share of forecast itu ditambah aja jadi 1 pas 1, soalnya itu 1 pas 1-nya dari 81 ditambah 60.000, jadi fraction of year-nya dari November sampai ending balance-nya itu Desember 31 jadinya 22/12, jadi weighted average-nya 23.500. Nah, setelah udah ketemu semua weighted share-nya tinggal ditambahin aja, maka weighted average number of share outstanding-nya sama dengan 103. Selanjutnya adalah earning per share pada complex capital structure. Struktur modal kompleks ada ketika bisnis memiliki sekuritas konversi, opsi, warrant, atau hak lainnya. Bahwa dengan konversi atau latihan dapat mengurangi laba per saham. Perusahaan umumnya melaporkan laba per saham dasar dan dilusia. Untuk menghitung EPS dilusi mirip dengan hitung EPS dasar. Perbedaannya adalah bahwa EPS dilusia mencakup dampak dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Untuk basic EPS itu dari EPS sama dengan net income dikurangi preferred dividend dibagi weighted average share outstanding-nya. Kalau mencari dilutif EPS itu EPS sama dengan net income dikurang preference dividend itu dari rumus basic EPS dikurangi dengan impact of convertibility-nya dengan dikurangi impact of option warrant and other derivative securities-nya. Nah, ada note ini, perusahaan tidak akan melaporkan EPS dilusial jika sekuritas dalam struktur modal mereka bersifat anti-dilutif. Lalu saya akan memberikan contoh sekali lagi bahwa earning per share itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dilutive EPS, convertible securities, dan juga dilutive EPS, option dan warrant. Untuk convertible security, dia mengukur efek dilutif konversi potensial terhadap EPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi mengasumsikan bahwa konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut dan penghapusan bunga terkait setelah pajaknya. Nah, ada faktor yang pada dilutive securities ini adalah tingkat konversi pada sekuritas dilutif dapat berubah selama sekuritas itu beredar. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan tingkat konversi paling dilutif yang tersedia.
Untuk saham preferensi konversi, perusahaan tidak mengurangi dividen preference dari laba bersih dalam menghitung pembilangnya. Kenapa tidak? Karena untuk tujuan menghitung EPS itu, diasumsikan konversi preference itu dapat dikonversi menjadi saham biasa yang beredar. Nah, untuk selanjutnya itu diluti EPS pada option and warrant. Mengukur efek dilutif konversi penelitian dengan menggunakan metode tracer saham. Kalau untuk capital securities memakai metode jika dikonversi. Kalau yang option warrant itu menggunakan metode tracer saham. Untuk metode tracer saham ini mengasumsikan perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun. Dan selanjutnya bahwa mereka menggunakan dana untuk membeli saham biasa untuk pemberdarahan. Lalu selanjutnya aku akan memberikan ilustrasi soal dilutif EPS tapi pada convertible securities. Dikasih tahu ada soal Mainfield Corporation memiliki laba bersih sebesar 210 untuk tahun tersebut dan jumlah rata-rata tertimbangnya selama periode seharga 100.000 saham. Perusahaan ini memiliki dua masalah obligasi. Dia masalahnya obligasi yang beredar. Salah satunya adalah 6% yang dijual dengan harga 100, totalnya 1 juta pada tahun sebelumnya, dan dapat diubah menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga atas 6% convertible adalah 60.000, dan yang lainnya itu kedua, masalah 10% yang dijual dengan harga 100, totalnya 1 juta pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga pada obligasi konversi pada 10% adalah 45.000. Tarif pajaknya juga 40%. Dan dalam soal ini mencari angka laba perusahaan dasar yaitu EPS basic dan juga hitung laba saham dilusian yaitu diluted EPS. Nah, untuk mencarinya kita cari dulu basic EPS-nya. Basic EPS-nya dengan rumus net income dikurangi preferred difference dibagi weighted average share. Karena di soal ini tidak ada preferred dividend, maka net income dibagi weighted average share saja. Net income-nya itu 210 dan weighted average share-nya 100.000 sama periode, berarti tinggal 210.000 dibagi 100.000 jadinya $2,10. Nah, untuk yang di dalam gambar ini disebutin weighted average-nya seharga 100.000. Nah, ternyata ada tambahan obligasi. Nah, yang pertama itu adalah 6% yang tadi itu, 6% debenture at beginning of the year seharga 20.000. Nah, untuk yang 10%-nya debentures itu mulainya dari April 1. Jadi, dari April sampai Desember angkanya 9/12. Berarti 9/12 bulan dikali 32.000 karena dikonversinya menjadi 32.000 saham biasa. Jadi hasil untuk 10% debenture-nya adalah 24.000. Nah, untuk weighted average number of share adjusted for dilutive securities-nya tinggal ditambahin aja 100 ditambah 20.000 ditambah 24.000 hasilnya 144.000. Selanjutnya itu cara setelah untuk menghitung EPS dilusialnya mulailah dengan EPS dasar. Jadi kita harus cari EPS dasarnya dulu. Nah, ini sebutin bahwa ada basic EPS, 6% debentures atau obligasi yang tadi ada di soal dan juga 10% debentures yang tadi ada di soal. Nah, disebutin bahwa ada basic EPS-nya yang net income-nya itu 210. Nah, untuk debentures-nya itu 60.000 dikali 1 dikurang tarif pajaknya 40%, jadi 1 dikurang 0,4%. Nah, untuk 10% itu tadi kan 100, berarti dikali 1 dikurang tarif pajaknya 40% dikali 9/12 bulan. Nah, untuk weighted average-nya yang tadi basic EPS-nya 100.000. Nah, ditambahnya 20.000 dan satu lagi ditambah 24.000 yang tadi yang ada di tabel sebelumnya. Nah, untuk basic EPS-nya tinggal dibagi aja jadi 2,10. Nah, untuk efek kepada EPS-nya 1,8 itu dapat dari mana? 60.000 dari 60.000 dikali 1 kurang 0,4 dibagi 20.000 jadinya 1,8.
Nah, efek untuk EPS-nya yang satu lagi itu dari 100.000 dikali 1 dikurang 0,4 dikali 9012 dibagi 24.000. Jadi hasilnya sama dengan 1,875. Nah, untuk cari EPS dilusinya rumusnya begini. Nah, untuk hasilnya itu di bawah ini diluti EPS-nya sama dengan 2,02. Itu dari hasil dari basic EPS ditambah 6% debitures ditambah 10% debitures-nya. Tinggal hasil yang di atas ini dikurangi dengan hasil yang di bawah ini, dibagi aja. Tinggal hasil yang di atas dibagi hasil yang bawah. Begitu cara mencari diluted EPS-nya. Sekian dari presentasi kami, yaitu kelompok 8. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa lewat email kami masing-masing. Terima kasih. Ataupun bisa memberikan pertanyaan melalui YouTube kami masing-masing. Terima kasih.